di Kesperta Medika YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang diare pada anak. Yuk kita simak bersama. Diare merupakan satu dari 9 penyebab kematian anak-anak di seluruh dunia. Diare adalah penyebab utama kematian nomor 2 di kalangan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pada tahun 2019 tercatat 500.664 kematian anak-anak yang disebabkan oleh diare. Di Indonesia, diare merupakan penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa disertai dengan kematian. Pada tahun 2018 terjadi 10 kali kejadian luar biasa yang tersebar di 8 provinsi dengan jumlah penderita diare sebesar 756 dengan kematian 36 orang. Apakah Moms tahu bagaimana si buah hati dapat dikatakan mengalami diare? Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai cair, dengan frekuensi BAB 3 kali atau lebih dalam sehari yang dapat disertai dengan muntah dan tinja berdarah. Penyebab diare pada anak secara umum dikarenakan adanya infeksi virus, bakteri atau parasit dan jamur, serta malabsorpsi makanan juga adanya alergi terhadap makanan tertentu. Apakah Moms tahu apa saja tanda dan gejala ketika anak mengalami diare? Tanda dan gejala diare sebenarnya sangat bervariasi, tapi umumnya meliputi anak menjadi rewel, perut kembung dan nyeri, feses cair, dan kadang disertai dengan mual muntah. Apa penanganan di rumah yang bisa saya lakukan ketika anak saya mengalami diare? Yang bisa ibu lakukan adalah dengan mencegah terjadinya dehidrasi pada anak dengan memberikan Oralit. Oralit memang tidak dapat menyembuhkan diare, tetapi dapat mencegah terjadinya dehidrasi dengan menggantikan cairan tubuh juga elektrolit yang hilang. Apakah Moms sudah tahu bagaimana cara membuat larutan Oralit? Apabila Oralit sudah dalam bentuk sachet, cara membuatnya yaitu cuci tangan terlebih dahulu, lalu larutkan 1 saset Oralit dengan 200 ml air matang dan aduk rata. Jika tidak ada Oralit saset, Moms dapat mencampurkan 3 sendok gula pasir dengan seujung sendok teh garam ke dalam 1 gelas air matang lalu aduklah dengan rata. Bagaimana takaran pemberian Oralit yang benar? Untuk anak kurang dari 1 tahun, berikan 50-100 ml atau setengah gelas belimbing setiap kali anak diare atau muntah. Untuk anak lebih dari 1 tahun, berikan 100-200 ml atau 1 gelas belimbing setiap kali anak diare atau muntah. Untuk anak kurang dari 6 bulan, ASI dapat diberikan lebih sering setiap kali anak muntah atau diare. Lalu, cara pemberian Oralit yang benar supaya anak tidak muntah seperti apa? Cara pemberian Oralit yang benar supaya anak tidak muntah, berikan sedikit-sedikit sesendok setiap 1 atau 2 menit. Jika anak muntah, tunggu 10 menit, kemudian berikan cairan lebih lama, misalkan sesendok tiap 2 hingga 3 menit. Atau beberapa teguk dari gelas untuk anak yang berusia lebih dari 1 tahun yang sudah bisa minum di gelas. Moms perlu waspada ketika si kecil mengalami tanda dan gejala berikut, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yaitu seperti diare makin sering, muntah berulang kali, kehilangan nafsu makan, demam, tinja berdarah, dan dehidrasi, adanya lemas, mulut dan kulit kering, rasa haus, mata dan ubun-ubun cekung, serta volume urin sedikit dan berwarna keruh. Setelah si kecil dibawa ke fasilitas kesehatan, biasanya dokter akan memberikan beberapa obat untuk mengobati diare. Salah satunya adalah tablet zinc. Tablet zinc merupakan zat mikro yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Perlu diingat ya Moms, tablet zinc harus tetap diberikan 1 kali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap kemungkinan berulangnya diare pada 2-3 bulan ke depan. Lalu, bagaimana cara memberikan tablet zinc yang benar? Dengan dosis yang telah dianjurkan oleh dokter, Moms dapat memberikan kepada si kecil dengan cara dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI, atau untuk anak yang lebih besar tablet zinc dapat dikunyah.
Makanan dan minuman apa saja yang harus dihindari saat anak saya mengalami diare? Hindari memberikan makanan yang dapat merangsang seperti pedas dan asam. Hindari memberikan makanan bergas seperti kol, ubi, singkong, kembang kol, nangka, dan durian. Jauhi pemberian makanan berserat tinggi seperti mangga, kacang panjang, buncis, kangkung, alpukat, anggur, dan jambu biji. Lalu, hindari makanan berlemak tinggi seperti coklat, es krim, makanan yang digoreng, serta makanan bersantan. Lalu, makanan dan minuman yang bisa diberikan apa saja? Makanan yang mudah ditelan dan dicerna oleh sistem pencernaan seperti bubur dan tim. Untuk anak usia lebih dari 1 tahun, berikan makanan yang mengandung lactobacillus seperti yogurt untuk memperbaiki sistem pencernaan. Lalu, berikan makanan yang mengandung pektin untuk membantu penyerapan air di dalam tubuh seperti pisang, apel, wortel, kacang polong, dan kentang. Berikan jus dari jenis buah-buahan bersifat netral seperti melon atau air kelapa hijau. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah terjadinya diare? Pencegahan yang bisa Moms lakukan yaitu dengan membiasakan anak mencuci tangan sebelum makan, masak air dan makanan dengan benar, cuci peralatan makan dan minum dengan sabun, serta untuk peralatan bayi disterilkan dengan cara direbus atau dengan sterilisator. Lalu, simpan peralatan makan dan minum di wadah bersih dan tertutup rapat. Cuci mainan anak dan simpan di tempat kering dan bersih. Jangan lupa jaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan. Nah, itulah tadi sedikit yang dapat kami sampaikan mengenai diare pada anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Juga subscribe channel Stikes Pertamedika. Thank you for watching. See ya!